Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Farel Akmal dengan NIM 2103378. Saya berasal dari Universitas Pendidikan Indonesia dengan Fakultas Pendidikan, Olahraga dan Kesehatan dari program studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas bab 5 dari buku Psikologi Olahraga. Nah, jadi dari bab 5 ini memiliki tema tentang pengembangan motivasi dalam aktivitas olahraga. Nah, pertama-tama mari kita bahas tentang motivasi. Apa itu motivasi? Nah, jadi motivasi itu terdiri dari kata motif. Nah, motif ini menunjuk kepada sumber pendorong atau penggerak perilaku manusia. Nah, jadi motif ini merupakan energi psikologis yang bersifat abstrak. Wujudnya hanya dapat diamati dalam bentuk manifestasi di tingkah laku yang ditampilkannya. Nah, motivasi merupakan proses aktualisasi diri dari sumber penggerak atau pendorong. Selain itu, motivasi juga dapat didefinisikan sebagai kondisi perilaku yang menggerakkan perilaku seseorang dan mengarahkan aktivitas untuk mencapai tujuan dan intensitas usaha seseorang. Yang kedua, selanjutnya terdapat 3 alasan mengapa motivasi dalam proses mengajar itu penting, yaitu motivasi merupakan generator penggerak internal di dalam diri individu untuk menimbulkan aktivitas. Selanjutnya, motivasi dapat menjamin kelangsungan aktivitas. Motivasi berperan dalam menentukan arah aktivitas yang dilakukan terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Nah, motivasi juga dibagi menjadi 2. Yang pertama ada intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik ini terbagi menjadi 3, yaitu intrinsic motivation to know, tentang keterlibatan individu dalam suatu aktivitas jasmani atau olahraga untuk memperoleh kesenangan atas usaha belajarnya memahami sesuatu yang baru. Lalu ada intrinsic motivation toward, tentang keterlibatan individu dalam aktivitas jasmani atau olahraga untuk memperoleh kesenangan atau kepuasan atas usaha belajarnya yang menciptakan sesuatu yang baru. Lalu ada yang ketiga ada intrinsic motivation to experience stimulation, tentang keterlibatan individu dalam suatu aktivitas jasmani atau olahraga untuk merasakan kegairahan, kegembiraan, dan kesenangan yang estetis. Lalu ada motivasi ekstrinsik. Nah, jadi motivasi intrinsik juga dibagi ada 4 jenis ya. Yang pertama ada external regulation of extrinsic motivation, merupakan jenis motivasi yang meregulasi perilaku sepenuhnya. Yang kedua ada introjected regulation of extrinsic motivation, merupakan jenis atau dimensi motivasi dalam bentuk tuntutan eksternal, motivasi dalam bentuk yang meregulasi perilaku individu tetapi tidak sepenuhnya seperti jenis regulasi eksternal. Yang lalu selanjutnya ada identify regulation of extrinsic motivation, merupakan jenis motivasi yang meregulasi perilaku secara internal, perilaku yang dipilih dan ditentukan oleh pribadi serta otonom. Lalu ada integral regulation of extrinsic motivation, merupakan dimensi yang terbentuk ketika regulasi teridentifikasi telah diinkorporasi dalam diri individu dan sesuai dengan nilai dan kebutuhan individu. Nah, selanjutnya motivasi berprestasi memiliki 3 perspektif teori. Yang pertama teori kebutuhan prestasi, yaitu teori yang didasari oleh proses interaksi antara faktor individu dengan faktor sosial sebagai prediktor perilaku. Lalu ada teori atribusi. Teori ini menjelaskan tentang keberhasilan dan kegagalan perilaku dipandang dari aspek situasi dan predisposisi, penyebab internal dan eksternal, dan faktor-faktor tetap atau tidak tetap. Lalu ada teori tujuan berprestasi. Teori ini didasarkan pada asumsi adanya perbedaan dalam perspektif tujuan setiap individu ketika individu menilai kompetensinya dan keberhasilannya. Lalu ada strategi dan pengukuran motivasi. Nah, strategi meningkatkan motivasinya ada beberapa. Yang pertama strategi verbal, merupakan strategi dalam bentuk verbal atau kata-kata seperti pujian, pemberian petunjuk,
sebuah koreksi atau sugesti. Selanjutnya ada strategi perilaku. Strategi ini sangat penting karena guru atau pelatih sebagai model harus memberikan contoh perilaku yang terpuji. Nah, selanjutnya ada pemberian insentif. Ini merupakan salah satu strategi yang memiliki tujuan untuk menambahkan semangat belajar atau berlatih, meningkatkan gairah dan ambisi untuk berprestasi dan memperpendek proses belajar atau berlatih. Selanjutnya ada pemberian tahayul, atau strategi ini juga memberikan kepercayaan atau keyakinan ke seseorang terhadap sesuatu benda atau simbol karena memiliki kekuatan atau daya dorong mental. Contohnya seperti penyajian gambar-gambar, pemberian mental imagery, pemberian motivasi karena takut, dan penetapan tujuan. Lalu ada pengukuran motivasi. Nah, motivasi dapat diukur menggunakan observasi langsung, penilaian oleh orang lain, laporan dan atau laporan diri berupa kuesioner dan wawancara. Nah, aplikasi konsep motivasi olahraga. Yang pertama ada para guru, pelatih, dan pembina olahraga memformat program dan strategi implementasi atau pelatihan yang bervariasi, menarik, dan tidak monoton. Perlu mendesain program strategi implementasi pembelajaran atau pelatihan dengan memperhatikan naluri setiap atlet dan mendeteksi naluri-naluri yang paling dominan pada setiap atlet. Nah, jadi setiap atlet ini memiliki kebutuhan yang berbeda. Lalu perlu mendesain tujuan latihan secara hierarkis. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.